Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Imron dengan NIM 206510554, di mana di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan pada bab 5 pengambilan keputusan manajerial di subbab hubungan analisis biaya, volume dan laba. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian daripada analisis biaya, volume, dan laba. Jadi pengertian dari analisis biaya, volume, dan laba ini adalah salah satu alat bantu untuk perencanaan jangka pendek, yang mana analisis ini merupakan analisis terhadap hubungan ketiga elemen penting tersebut, yaitu biaya, volume, dan laba. Adapun manfaat dari analisis ini adalah yang pertama, pengaruh perubahan biaya variabel atau tetap terhadap biaya. Yang kedua, besarnya kapasitas produksi yang harus dijual agar perusahaan tidak rugi. Yang ketiga, tambahan laba akibat tambahan produk yang dijual. Serta yang keempat, komposisi produk yang harus dijual agar dapat dicapai laba yang maksimal. Setelah kita mengetahui tadi pengertiannya, masuk kita ke materi selanjutnya, yaitu break even point atau BEP. Jadi BEP ini adalah suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Dalam analisis digunakan dasar anggapan sebagai berikut. Yang pertama, harga jual produk persatuan tetap sehingga penghasilan penjualan dapat digambarkan dalam garis lurus. Lalu yang kedua, semua biaya dapat dikelompokkan dalam elemen biaya tetap dan variabel. Yang ketiga, harga dari biaya tetap pada berbagai tingkatan kegiatan. Lalu yang keempat, kapasitas yang dimiliki perusahaan tidak berubah. Yang kelima, tingkat efisien dari perusahaan tidak berubah. Yang keenam, tingkat dan metode teknologi yang dimiliki perusahaan tidak berubah. Dan yang ketujuh, produk dalam berbagai tingkatan penjualan tetap. Adapun jenis biaya berdasarkan break even point atau BEP, terdapat 3 jenis. Yang pertama ada biaya variabel, lalu biaya tetap, serta biaya semi variabel. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai break even point untuk sales mix. Jadi sales mix ini atau bauran pemasaran menggambarkan perimbangan hasil penjualan antara beberapa macam produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Bisa kita contohkan pada perusahaan Pesut Indah untuk menghitung BEP sales mix. Jadi PT atau perusahaan Pesut Indah ini menghasilkan 2 macam produk, yaitu produk A dan produk B. Dapat kita lihat data produknya pada gambar di samping, yang mana kita bisa lihat penjualan dari produk A serta produk B ini berbeda, yaitu produk A 10.000 unit dan produk B 4.000 unit. Namun untuk sales mixnya sama, yaitu 300.000 untuk produk A dan produk B, sehingga didapat total penjualan 14.000 unit dengan harga 600.000, serta dapat kita lihat biaya variabel, biaya tetap, serta biaya total, dan menghasilkan laba yang sama, yaitu 60.000 untuk produk A serta 60.000 pula pada produk B. Setelah kita mengetahui data tersebut, kita bisa melihat yaitu sales mixnya antara produk A dan produk B, yaitu sama 1:1, 300.000 dengan 300.000. Lalu produk mixnya antara produk A serta produk B antara 10.000 dengan 4.000 atau 2,5:1, yang mana kita bisa hitung dengan rumus yang terdapat di samping, dengan rumus fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan 1 dikurang biaya variabel dibagi penjualan, sehingga kita bisa mendapat hasil sebesar 360.000 untuk biaya BEP atau break even point totalnya. Lalu kita masuk lagi lihat BEP untuk produk A, yaitu tadi kita dapat 360.000, lalu kita kalikan dengan setengah, maka kita mendapatkan hasil 180.000. Dan juga untuk produk B kita kalikan dengan setengah pula, maka kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu 180.000. Kenapa untuk BEP produk ini kita kalikan setengah dan setengah? Karena dengan perbandingan yang sama tadi, yaitu 1:1. Sedangkan untuk BEP unitnya untuk produk A sendiri ini dibagi dari hasil BEP produk tadi
BEP rupiah yang 180.000 kita bagikan dengan 30 rupiah, sedangkan BEP unit untuk produk B itu 180.000 dibagi dengan 75 rupiah, sehingga untuk BEP unit produk A kita dapat hasilnya 6.000 unit, sedangkan untuk BEP unit produk B kita mendapatkan hasil yaitu 2.400 unit. Selanjutnya kita membahas mengenai perlakuan unsur pajak. Jadi setiap penghasilan yang diperoleh oleh suatu perusahaan akan dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku. Maka dalam hal ini akan berpengaruh di dalam perhitungan BEP. Dapat kita contohkan seperti pada contoh di samping, yaitu PT Kalamur menghasilkan suatu macam produk yang mana terdapat data-datanya dari mulai HPP, biaya pemasaran variabelnya, biaya administrasinya hingga tarif pajaknya. Setelah itu perusahaan itu juga menginginkan laba bersih setelah pajaknya yaitu 900.000. Maka untuk tingkat penjualan yang harus dicapai kita bisa hitung dengan rumus di samping, yaitu dengan BEP unit sama dengan fixed cost atau biaya tetap ditambah dengan laba setelah pajak dibagi dengan harga jual dikurang dengan biaya variabel atau variable cost. Sehingga dari data-data yang terdapat di samping kita masukkan rumusnya menghasilkan BEP unitnya yaitu 130.000 unit. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bab 5 pengambilan keputusan manajerial pada subbab hubungan analisis biaya, volume, dan laba. Semoga teman-teman semua yang menonton bisa diserap ilmunya, bisa dipergunakan dengan baik, dan juga mohon maaf bila terdapat kata-kata yang salah. Sekian, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.